Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, Lose Stefani seneng banget bisa beribadah sekolah minggu lagi. Hari ini Lose Stefani mau jadi murid Tuhan Yesus yang baik, yang setia dan yang taat. Tapi Lose Stefani kok sendirian ya? Lose Yosi mana ya? Yuk adik-adik, kita panggil Lose Yosi. 1, 2, 3. Lose Yosi. Lose Yosi. Lose Stefani. Wah, Lose Yosi. Aduh, Dari mana Lose? dari rumah persiapan buat sekolah minggu. Yaudah, kita sapa adik-adik dulu yuk. Ayo, Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? pastikan luar biasa di dalam Tuhan. Lose, Iya? Lose ngapain bawa itu apa tembak terus wah Bawa itu isinya tasnya apa Lose? Jadi hari ini Lause persiapan. Lause mau jadi murid Tuhan Yesus. Lause siap buat diutus kemanapun. Lihat, Lause bawa tembak. Jadi nanti Lause Stefani, kalau ada musuh, kalau ada orang-orang jahat mau jahatin kita, tinggal kita tembak, dor dor dor, nanti kita menang. Terus Lause minta tolong. Oh iya Lose. Lause, Yosi juga bawa minum. Biar nanti nggak haus kalau waktu perang, kalau waktu di jalan. Kan perjalanannya jauh kan Lause. Iya Lose. Terus Apa Lause lagi tuh? juga bawa makanan. Biar nggak lapar. Oh iya Lose. Bawa 2, satunya buat Lause Stefani. Iya Lose, iya. Aduh, makasih Lose. Sama-sama. Tapi Lose ya, Iya. kita mau jadi murid Tuhan Yesus. Mm-mm. Gak perlu kayak gini Lose, gak perlu bawa tembak, gak perlu nyiapin makanan kayak gini. Tuhan Yesus gak perlu ini semua. Nggak perlu makanan ya Lause? Iya Lose, Nggak perlu tembak? Gak perlu. Oh, Kita itu jadi murid Tuhan Yesus perlu menyiapkan hati yang sungguh-sungguh biar kita bisa memberitakan firman Tuhan, biar kita bisa menjadi teladan buat orang-orang sekitar kita Lose. Jadi ini tuh gak perlu nggak semua perlu ya? Lose. ya udah kalau gitu aku taruh ini dulu ya Lause. Taruh aja Lose. Tunggu dulu ya Lause Iya, Stefani. Jadi adik-adik, itu semua yang dibawa Lose Yosi itu gak perlu. Jadi kita cuma persiapkan hati kita ya Lause. Iya, yang dengan sungguh-sungguh. Iya Lose. Oh iya Lause, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, sebelumnya adik-adik semuanya kita mau berdoa. Semua ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh menolong setiap kami. Terlebih Engkau memberikan kesempatan pada setiap kami untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan yang menolong meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan sendiri yang akan hadir, menolong, memelihara, terlebih Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Tuhan yang memberkati juga ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Setiap pujian dan juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan, Tuhan yang menolong. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Lose Yosi, Iya, yuk kita ajak adik-adik untuk
memujikan lagu Laskar Kristus. Karena kita sebagai Laskar Kristus harus siap sedia ya. Buat dipakai Tuhan kemanapun Tuhan utus. Benar Nah, banget, Lose. adik-adik yang di rumah mengambil sikap berdiri, ikutin gerakan Lose, kita mau memujikan saya Laskar Kristus. Harus semangat ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, tapi saya Laskar Kristus. Wah, Lose Stefani, pujiannya berkata kalau kita adalah Laskar Kristus. Ya, Lose. Tapi untuk menjadi Laskar Kristus, kita harus dengar-dengaran supaya kita tahu apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Seperti pujian ini, Lose. Dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil namamu. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Lose Stefani jawab apa? Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Wah, Lose Yosi, Iya, kan Tuhan udah manggil kita ya. iya. Lose tahu nggak? Dulu ada 12 orang yang dipanggil Tuhan untuk jadi muridnya. Wah, Lose tahu nggak siapa aja nama 12 murid Tuhan Yesus itu? sebentar lo seingat-ingat dulu. Adik-adik Siapa ya? tahu nggak siapa itu 12 orang itu? Kok Lose Yosi lupa ya? Siapa aja ya Lose? Oh iya Lose, Iya, ada lagu yang
menyebutkan 12 nama murid Tuhan Wah. Yesus itu. Yuk kita sama-sama mujikan lagu itu biar kita ingat. Adik-adik yang semangat ya. Kita mujikan 12 murid Tuhan Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Silon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Kita mujikan sekali lagi ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid. Sekali lagi ya lo biar hafal. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Wah, kita jadi ngerti ya loh, jadi tahu siapa aja 12 murid Tuhan Yesus. Kita sudah memuji Tuhan banyak loh, Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita mau pujikan, jangan pernah menyerah. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
Mukjizat Tuhan ada. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kepada Lo Setuti dipersilahkan. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali hari ini Lo Setuti bisa kembali lagi bertemu dengan adik-adik. Lo Setuti percaya kalian sudah siap, kalian juga sudah bersemangat mau menjadi laskar Kristus seperti Lo Yosi dan Lo Stefani. Nah adik-adik, sebelum kita bersama-sama mau memantapkan hati supaya bisa benar-benar menjadi laskar Kristus yang siap diutus Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu. Tuhan, kami telah memuji Engkau, kami telah memuliakan Engkau. Tiba waktunya kami bersama-sama mau duduk manis dengar-dengaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami. Meskipun hari ini kami tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman kami, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami semua dimanapun kami berada. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Lo Setuti mau cerita firman Tuhan. Yesus memanggil dan mengutus 12 murid-muridnya. Yesus memanggil dan mengutus 12 murid-muridnya. Tadi kita sudah sempat nyanyikan 12 murid Tuhan Yesus. Ada Simon, ada juga Andreas, ada juga Filipus, ada Tadeus, Matius, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang namanya sama seperti adik-adik. Namanya Yohanes, namanya Filipus, namanya Bartolomeus. Tapi gak ada yang namanya Yudas ya. Iya, karena sudah tahu ceritanya, karena Yudas yang tidak taat dan setia sama Tuhan. Lose mau ajak adik-adik kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Lukas, perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas. Lukas pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Lose bacakan ya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Nah adik-adik, Yesus memanggil dan mengutus murid-muridnya yang pada waktu itu berjumlah 12 orang. Untuk apa ya Tuhan memanggil dan mengutus mereka? Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa Tuhan tidak selamanya ada di dunia.
Jadi Tuhan sudah persiapkan murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar keselamatan. Seperti yang tertulis tadi di ayat yang kedua, untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Memberitakan kerajaan Allah. Memberitakan kerajaan Allah itu artinya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Adik-adik, kalau zaman dahulu Tuhan Yesus itu mengutus 12 muridnya. Nah, apakah sekarang 12 muridnya masih hidup apa tidak? Sudah tidak ada ya, sudah meninggal. Nah, karena 12 murid Tuhan Yesus itu sudah meninggal, terus siapa yang memberitakan Injil? Tuhan mengutus siapa jadinya? Nah, itu tugasnya Lose Tuti dan juga adik-adik. Kita yang adalah muridnya sekarang punya tugas melanjutkan tugas yang disuruh Tuhan kepada 12 muridnya pada zaman dahulu. Memberitakan kerajaan Allah. Lose, gimana caranya aku bisa memberitakan kerajaan Allah? Aku harus berbuat apa? Aku harus ngomong apa? Terus aku harus memberitakan sama siapa, Lose? Nah, memberitakan kerajaan Allah itu artinya kita mau menjadi saksinya Tuhan, memberitakan Injilnya Tuhan. Gimana, Lose? Apa aku harus pergi keluar kota gitu? Pergi keluar pulau, Lose? Jauh. Susah dong, Lose. Terus aku kan masih kecil. Gimana, Lose? Nah, adik-adik, memberitakan kerajaan Allah, menjadi murid-muridnya yang bersaksi, bisa kita mulai dari rumah kita. Jadi kita mau memberitakan kepada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Siapa yang papa mamanya belum kenal Tuhan? Angkat tangannya. Siapa yang emak engkongnya belum kenal Tuhan? Angkat tangannya. Nah, masih ada papa atau mamanya, emak atau engkongnya, cecenya atau kokonya atau adiknya ternyata yang belum mengenal Tuhan. Tiba waktunya kita yang hidup hari ini, kita punya tugas untuk memberitakan Injil. Caranya gimana? Kita mau menjadi saksi yang baik. Jadi yang saksi yang baik gimana dong, Lose? Kita mau menjadi saksi berdoa. Kalau makan kita mau berdoa, menyebut nama Tuhan Yesus. Kita mau berbagi kasih, kita mau memberikan kesaksian yang baik. Kita tidak malas-malasan, kita rajin membaca firman. Itu adik-adik sudah memberitakan Injil. Nah, siapa yang mendoakan orang tua kalian? Siapa yang berbagi kasih dengan emak engkong kalian? Itu artinya juga kalian sudah memberitakan Injil. Jadi tidak perlu harus seperti Lose Yosi yang berpikir bahwa kalau memberitakan Injil itu diutus keluar kota, diutus keluar negeri, diutus keluar pulau. Terus harus bawa makanan sama alat perang. Tidak perlu adik-adik. Tuhan bilang tadi tidak perlu bawa bekal, tidak perlu bawa roti, tapi perlu persiapan diri. Jadi kita perlu Tuhan untuk menolong kita supaya kita bisa menjadi murid-muridnya. Kalau zaman dahulu Tuhan mengutus 12 muridnya, hari ini gantian Tuhan memanggil kita dan mengutus kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan itu tidak hanya datang ke gereja, mengerjakan aktivitas, mendengarkan firman Tuhan, pulang tidak ternyata. Tuhan ingin kita itu benar-benar menjadi anaknya yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika keluar dari gereja, kita boleh menjadi saksinya
Tuhan. Sudah siap adik-adik? Sudah siap? Sudah siap angkat tangannya dong. Sudah siap. Lose juga sudah siap, adik-adik pasti juga sudah siap. Kita mau menjadi murid Tuhan yang juga siap diutus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita bersemangat, membuat kita lebih bersukacita, dan membuat kita lebih sungguh-sungguh. Saya ini muridnya Tuhan. Saya punya tugas memberitakan firman Tuhan, jadi saya harus punya rasa takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, tolonglah kami yang masih kecil ini, supaya kami juga bisa dipakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap kami yang telah bersama-sama beribadah saat ini. Berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulung Agung. Berdoa untuk lose-lose kami, teman-teman kami, bahkan masa depan kami, bangsa dan negara kami. Tuhan tolong kami semua, Tuhan berkati kami semua di masa-masa yang tidak baik ini. Kiranya kami boleh senantiasa terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Wah, hari ini kalian gimana perasaannya? Happy? Happy pastinya. Lose Tuti ucapkan terima kasih banyak karena adik-adik hari ini telah setia bersekolah minggu. Kalian luar biasa, kalian hebat. Kalian sudah sediakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Oh ya adik-adik, Lose Tuti juga lose-lose yang lainnya mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang kemarin sudah bergabung bersama dengan kami di acara Meet and Greet Sekolah Minggu Gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulung Agung. Terima kasih ya, semoga kita semakin dieratkan, semoga kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Untuk ibadah minggu depan, ibadahnya masih di rumah masing-masing. Tapi jangan pernah lelah, jangan pernah jemu-jemu dan tetap setia ya. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Simon.